Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 12 pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kami menyajikan sebuah makalah yang berjudul tentang sumber daya pendukung keberhasilan dari kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi di sini kami mendapatkan 5 rumusan masalah dari sumber daya pendukung keberhasilan kurikulum pendidikan agama Islam itu apa saja gitu. Di sini kami mendapatkan 5 rumusan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin pertama, yang 3 poin kemudian akan dijelaskan saya oleh Mbak Tika. Langsung saja, yang pertama yaitu sumber daya pendukungnya, yaitu ada pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Sebelum saya memasuki dari pemanfaatan sumber belajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sumber belajar itu apa. Jadi sumber belajar itu adalah salah satu komponen penting gitu. Salah satu komponen yang digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya terdapat makna dari sumber belajar. Pendidikan ini secara konvensional memiliki paradigma yang menyatakan bahwa guru itu adalah sumber belajar yang paling penting gitu. Karena kenapa? Guru di sini mempunyai pengetahuan, salah satu-satunya orang yang mempunyai pengetahuan banyak, mempunyai pengetahuan lebih dari sumber belajar di sini yang paling bermakna adalah seorang guru. Selanjutnya terdapat fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar itu jelas sekali ya, untuk menyampaikan pesan berupa materi, pesan berupa rumus, pokoknya apa-apa yang diajarkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Terus yang terakhir ada manfaat, itu pemanfaatan sumber belajar. Ini manfaat dari sumber belajar. Di sini saya menemukan 5 poin dari manfaat sumber belajar di sini. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Terus yang kedua di sini menyajikan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya menyajikan sebuah materi, menyajikan sebuah metode belajar. Pokoknya senyaman mungkin kita sebagai guru dalam menyajikan sebuah materi pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu membantu memecahkan masalah. Masalahnya dapat berupa masalah masa lalu, masalah masa sekarang, masalah yang kita alami sekarang. Pokoknya masalah-masalah yang belum terpecahkan di sini akan dipecahkan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu adalah memberikan motivasi. Tentunya guru tidak hanya memberikan sebuah materi pembelajaran saja di sini. Peran atau posisi guru di sini yang paling penting adalah memberikan motivasi atau memberikan bimbingan yang terbaik untuk peserta didiknya, seperti itu. Jadi manfaat yang terakhir terdapat untuk tentunya untuk berpikir. Jadi dengan kita sebagai calon guru atau sebagai guru misalkan tentunya memberikan materi pelajaran, memberikan rumus itu adalah guna audiens atau peserta didiknya itu untuk bisa berpikir gitu. Dengan kita memberi materi, dengan begitu mereka berpikir. Dengan begitu manfaatnya itu terrealisasikan di sini. Terus yang berikutnya terdapat media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran. Saya singgung terlebih dahulu dari pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau yang sumber belajar tadi adalah komponennya, tapi kalau yang media pembelajaran itu adalah alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Berikutnya ada kedudukan media atau penggunaan media pembelajaran di sini ya. Jadi penggunaan media di sini tuh sangat penting sekali ya, karena media itu disejajarkan dengan metode. Jadi kalau ada metode ya ada media, kalau ada media ya jelas ada metode. Jadi ya sangat penting sekali dalam penggunaan proses belajar mengajar seperti itu. Media dapat berupa papan tulis, dapat berupa
spidol gitu, kalau pokok media pendukung yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti itu. Kalau ada media papan tulis, kalau tidak ada metode dalam menjelaskan, jelas tentunya nggak akan berjalan dengan baik gitu ya. Kita menggunakan media papan tulis dan menggunakan misalkan spidol seperti itu. Nah, metodenya adalah metode ceramah dalam menyampaikan pelajarannya gitu. Berikutnya poin yang kedua yaitu sumber daya pendukung yang kedua, yaitu ada manajemen sekolah. Sebelumnya saya akan menyinggung tentang manajemen sekolah itu apa sih. Jadi manajemen sekolah itu adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam sekolah tersebut tentunya. Nah, di sini fungsi manajemen sekolah di sini saya mendapatkan 4 poin. Jadi yang poin yang pertama ada planning, yaitu perencanaan. Kedua, organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga adalah actuating, yaitu pelaksanaan. Yang keempat yaitu controlling, yaitu pengawasan. Nah, adapun bidang-bidang dalam kegiatan pendidikan atau dalam manajemen sekolah di sini itu apa sih cakupannya gitu loh. Nah, di sini manajemen sekolah di sini itu mencakup ada manajemen kurikulumnya, mencakup dari manajemen kesiswaannya, mencakup dari manajemen personalian, manajemen keuangannya seperti apa, dan yang terakhir itu adalah manajemen perawatan sarana dan prasarana pada sekolahan seperti itu. Selanjutnya sumber daya pendukung selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Eni Riatul, yaitu mengenai strategi dan model-model pembelajaran. Saya akan menjelaskan apa itu pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ray Killen mencatat bahwa terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menggunakan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sementara pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Sementara strategi menurut Kim adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Adapun pengertian mengenai pembelajaran, model pembelajaran yaitu suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Adapun dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, dan pertimbangan dari sudut peserta didik. Baik, poin selanjutnya yaitu kualitas dan kinerja guru. 2 hal kegiatan guru di kelas mengenai kegiatan ini yaitu mengajar dan mengelola kelas. Sering dijumpai bahwa guru lemah dalam mengelola kelas sehingga pembelajaran tidak berhasil secara maksimal. Seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan mengembangkan materinya. Dan pengembangan profesionalisme guru secara aktif dan terintegrasi akan melahirkan sosok guru yang kreatif dan inovatif. Guru demikian akan menjadi motivator yang handal bagi pengembangan karakter siswa dan menjadi sosok yang dapat ditiru atau menjadi contoh yang teladan. Selanjutnya yaitu monitoring pelaksanaan kurikulum PAI. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu monitoring. Monitoring yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum baru itu telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Dengan kata lain, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah pada tahun-tahun permulaan ditetapkannya kurikulum tersebut.
Adapun cara pelaksanaan monitoring yaitu cara pelaksanaan pemantauan monitoring terhadap kurikulum dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pertama melalui cara langsung dan cara yang tidak langsung. Kedua cara tersebut dilakukan dengan seperangkat kegiatan monitoring yang sama, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, mencatat, mengolah informasi dan pelaksanaan suatu proyek kemudian dituangkan dalam suatu laporan monitoring. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.